Gabriela Alan Sumargo. Jadi Gabriela itu adalah nama yang aku dapat waktu aku ada kerjaan di Itali dan istriku sempat minta aku doain dia dan babynya masih dalam perut di salah satu gereja Dome ya kalau saya nggak salah tuh, saya lupa namanya, gereja yang udah tua lah, dan istriku pernah datang ke sana. Jadi pada saat saya berdoa itu entah kenapa ada di dalam pikiran saya nama itu muncul. Saya juga bingung karena tidak ada papan nama atau tulisan Gabriela selama saya ada di sana gitu. Tiba-tiba muncul dan saya bawa pulang kasih istri saya. Dan kemudian istri saya bilang ini nama bagus loh artinya yang gitu. Saya bilang ya udah kalau mau dipakai silakan, kalau nggak mau dipakai ya sudah. Ellen itu adalah nama bapak dari istri saya Olivia dan Sumargo adalah marga saya. Jadi namanya Gabriela Allen Sumargo gitu. Ada lagi? Jadi ayah. Gimana nih? Aku jadi bapak itu saya baru merasakan yang namanya kenapa bapak-bapak tuh suka kecapean kalau udah punya anak pertama. Jadi mau nggak mau ternyata kita harus nemenin bantu istri pada saat malam ke subuh. Karena si anak ini, bayi ini dia tuh baru aktif di malam ke subuh. Jadi aktif banget. Jadi kadang-kadang kasihan juga sih kalau aku lihat wanita-wanita yang hamil itu dia kan harus menyusui ya. Ini aku baru belajar nih jadinya. Dia menyusui. Nah si anak ini nggak ada yang ngejaga. Nah kalau si anak ini nggak ada yang ngejaga kan dia harus ngejaga anak itu sembari pompa ASI. Kadang-kadang ada bayi yang nggak mau langsung minum dari ibunya punya itu ya. Nah anak saya termasuk yang nggak terlalu mau. Jadi dia maunya tuh dari botol. Jadi mesti dipompa dulu. Setelah udah dipompa, baru dia minum, dari situ dia lebih senang. Jadi pada saat malam, ya aku sempetin bantu. Mengakibatkan saya sakit kepala karena kurang tidur. Ya bentar lagi kayaknya saya migrain ini. Tapi nggak apa-apa sih, selama beberapa bulan ini saya cukup happy karena saya melihat anak saya ini menjadi penghiburan buat di keluarga gitu lah, apa ya istilahnya ya. Bawa sukacita gitu, karena kan prosesnya juga nggak gampang ya. Cukup lama 4 tahun, akhirnya Tuhan kasih dan kita melihat ini sebagai suatu anugerah. Ini sebelumnya kan bengkak nih pas lagi mau melahirkan. Ci Olive ya. Sekarang udah mulai membaik. Tapi malah minder. Kenapa tuh? Jadi Ci Olive ini kan sempet kakinya bengkak pas abis melahirkan. Terus dia tuh bingung, kok kakiku tambah bengkak, harusnya pas hamil bengkak. Ini setelah melahirkan bengkak. Terus kata dokter sih aman. Karena tensi semua aman. Setelah itu akhirnya aku suruh angkat sedikit kakinya, segala macam, direndam garam dan lain-lain. Akhirnya mengecil tuh akhirnya. Terus cuman nggak pedenya sekarang karena bentuk badannya dia kan melebar banget. Jadi dia ngerasa aku masih suka nggak sih ngelihat dia gitu. Biasalah kendala cewek pada saat dia habis melahirkan kan badannya agak melebar ya. Biasanya kurang confidence. Jadi suka nanya, yang aku masih enak gak sih dilihat gitu loh. Masih lah aku bilang, tapi agak jauh ya. Nggak bercanda. Bisa melihat perjuangan si Olive dari selama 4 tahun ini sampai akhirnya sekarang punya baby, gimana sih? Maksudnya perasaan lebih Perasaannya ya, saya tuh jujur saya terharu dan bangga ngelihat bagaimana istri saya berjuang dan berkomitmen untuk punya keturunan. Karena yang paling besar perannya pada saat itu adalah istri. Istri saya tuh bagaimana dia udah, jadi gini, dia tuh keguguran 3 kali lah. Berarti 3 kali dikuret. Dikuret itu untuk wanita itu meninggalkan luka di daerah rahim. Semakin sering dikuret, rahimnya akan semakin menipis. Dan itu bisa menimbulkan penyakit dan juga permasalahan berikutnya. Dia berani ambil resiko. Makanya saya bilang seorang wanita itu ketika dia mengandung, suami harus tahu bahwa pengorbanannya besar. Jangan sampai akhirnya kita melupakan hal itu dan bersikap, ya udahlah itu kan urusan lu. Kan hamil tuh ya kerjaan lu, jangan kayak gitu. Karena pengorbanan dan risiko yang mereka harus jalani juga gede. Itu saya bisa lihat di Olive. Dan akhirnya membuat saya ya tanpa harus mencoba membangun image peduli, ya peduli sendiri gitu. Karena melihat pengorbanan itu. Tapi cara support si Olive Support saya sebenarnya nggak banyak. Cukup memberikan waktu untuk istri, terutama pada saat malam. Jadi di sela-sela saya kerja, walaupun saya lagi syuting film juga nih,
kadang-kadang pulangnya malam, bisa jam 9, jam 10, saya usahain, saya ada waktu dulu nih buat istri saya, tidak langsung istirahat. Jadi memang agak sakit kepala sih, jadi dia kurang tidur gitu, tapi nggak apa-apa gitu, karena istri saya juga pasti capek. Kadang-kadang dia tuh saya liatin jam, dia pasang alarm, jam jam 11 tuh dia pompa ASI. Nanti jam 12 dia tidur sebentar tuh, sejam. Dia pasang alarm sejam 2 jam, dia bangun dia pompa ASI lagi. Karena ternyata kebutuhan ASI si anak ini pada saat malam ke subuh tuh gede. Jadi saya juga nggak tega lah kalau dia sendirian, jadi paling saya nemenin. Ya jam-jam 2, jam 3 saya tidur lah gitu. Jadi saya bisa bangun untuk kerja, itu aja sih. Alami baby blues. Hah? Alami baby blues. Nah itu dia tuh, kita sempat ngobrolin kemarin masalah baby blues, ternyata Olive nggak ngalamin karena mungkin baby blues ini terjadi dikarenakan si suami kurang memberikan waktu sih sebenarnya. Jadi si istri ini udah keburu stres karena ngurusin bayi yang masih kecil, apalagi bayi pertama gitu, itu berat kan. Dia belum terbiasa, belum dia harus pompa ASI, bersihin popoknya, terus kalau dia nangis, itu harus dikerjakan secara bersamaan. Makanya peran daripada suami itu penting juga. Nggak harus sebesar itu, tapi dia ada di situ minimal bantu-bantu dikit itu udah bikin si istri senang. Dan itu baby bluesnya akhirnya mungkin nggak kambuh sih, nggak keluar gitu loh. Itu aja. Kolensu menurut Kolensu mungkin perasaan dan kesiapan si Olive ya pertama jadi ibu ini gimana? Perasaan dan kesiapan si Olive nih. Perasaan kesiapan ya. Aku pikir dia sangat sangat happy ya. Aku bisa ngelihat bagaimana dia coba, maksudnya gini, kami ini kan terhitungnya pasangan selebriti lah ibaratnya. Pasti kan mudah buat kami, apalagi kami punya uang untuk bisa menggampangkan proses itu. Tapi Olive tidak. Dia tetap mengambil peran sebagai ibu, coba untuk memberikan ASI eksklusif terbaiknya selama beberapa bulan ke depan. Dia memilih untuk tidak bekerja. Fokus untuk memberikan ASI karena dia tahu ASI ini adalah suatu hal yang paling penting untuk si bayi. Jadi mengasihinya dia fokusin di situ. Nah, menurut saya ini komitmen yang pasti datang dari hati dia yang sangat bersukacita banget gitu loh. Ini anak tidak gampang, kita bisa dapat baru sekarang. Pastinya dia ingin memberikan yang terbaik. Cuman ada beberapa hal yang aku juga kasih masukan bahwa saya tahu ini anak, kita dapat anak gak gampang. Tapi jangan sampai akhirnya over proud ya. Jadi kayak terlalu berlebihan dalam anak ini sehingga anak ini nanti tumbuh kembangnya dia terlalu merasa diagung-agungkan. Jadi nggak bagus buat perkembangan psikologi dan mentalnya dia. Itu aja sih aku. Nggak turun tangan jemur ataupun tangan Udah. seperti apa? Mandiin belum. Saya takut. Soalnya saya takut salah. Jadi bersihin popok aja sih. Jemur iya. Jadi kalau jemur saya masih bisa. Gendong saya masih oke. Kalau mandi saya takut salah. Soalnya anaknya cewek. Jadi pada saat saya gitu saya, waduh, cewek lagi. Gitu kan, ada ngerti kan cowok ya kan. Jadi itu aja sih. Dibantu Neni atau si Olive dia atau dibantu mama? Ada kita dibantu suster. Jadi kita nggak dibantu mertua atau mama saya. Jadi kita dibantu satu suster khusus untuk pada saat si Olive istirahat, dia tidur harus ada yang jaga. Kalau istirahat, saya istirahat kan harus ada yang jaga. Jadi kita kan nggak bisa standby 24 jam di situ. Tapi peran suster tidak boleh terlalu dominan karena kita pengen anak ini dekatlah sama ibu bapaknya. Gitu aja. Terkait ngubur hari-hari pakai koin sama pensil itu mungkin filosofinya seperti apa sih? Filosofinya ya, saya juga kurang paham sih mengubur hari-hari itu. Iya ya, itu katanya Jawa ya kalau ngubur hari-hari ya. Jadi saya tuh ya saya ikutin adat yang ada aja. Jadi kalau yang saya tahu mengubur hari-hari itu pertama hari-harinya dibersihkan dulu. Kemudian hari-harinya dimasukkan ke dalam kendi. Setelah itu kita beri garam, kita berikan tambahan-tambahan seperti beras. Beras itu ada filosofinya supaya dia itu makmur. Terus kita kasih koin supaya dia banyak rezeki. Koin uang ya. Terus aku kasih pensil supaya dia pinter. Gitu. Terus aku kasih buku supaya dia banyak belajar. Apalagi cabe, ada cabe. Saya kasih cabe katanya supaya menolak barang-barang tidak baik, makhluk halus yang tidak baik. Ya percaya nggak percaya sih, ya udah dijalankan lah. Karena menurut saya itu kan adat dan menurut saya tidak ada salahnya toh.
tidak merugikan siapa-siapa dan juga tidak bersifat menuhankan suatu hal yang lain gitu loh. Ya tetap berdoa juga ke Tuhan, sudah itu aja. Parentingnya sama si Olive masih seperti apa sih? Parenting ya, parenting kita sederhana aja, nggak mau terlalu berlebihan. Didikan saya dan Olive pasti beda. Olive lebih lembut, saya lebih keras. Tapi saya juga belajar untuk jangan terlalu keras karena ini anak perempuan. Saya juga nggak mau anak saya tumbuh menjadi anak yang akhirnya menggampangkan hidup dan apa yang dia punya karena mungkin dia lihat ibu bapaknya. Saya pengen dia belajar untuk mandiri karena saya dan Olive belajar berkembang itu dari nol juga. Jadi kita pengen anak kita juga belajar dari nol supaya dia bisa menghargai hidup dia dan orang lain. Karena poinnya begini, saya berdoa sama Tuhan, saya diberikan anak yang bisa memberikan terang untuk banyak orang dan juga memberikan manfaatnya dia banyak orang. Kalau saya bekali dia dengan hidup yang terlalu berlebihan, saya pikir anak itu tidak akan pernah mengerti kesulitan dan kesusahan orang lain. Dan dia harus belajar untuk menghargai hidup dia dan orang lain. Dan saya pikir hal seperti disiplin dan juga kesulitan ya, bukan kemudahan yang harus kita berikan kepada dia supaya dia tumbuh kembangnya juga kuat. Oh, tahun ini belum. Tahun depan kalau udah jadi mungkin pindah. Itu kalau nggak salah babynya ini telinganya agak caplang. Iya, gede ya. Terus katanya Caplang tuh gimana sih ya? rezekinya lancar. Gede ya? Iya. Nah ini gimana tuh Pak? Percaya nggak atau gimana? Saya sih nggak tahu ya kalau masalah rezeki ya. Katanya ada yang bilang telinganya besar, caplang. Saya caplang nggak sih hitungannya? Enggak ya? Enggak ya? Katanya rezekinya bagus. Terus ada yang bilang bayi naga yang lahir di tahun ini rezekinya bagus. Saya aminin aja. Kalau ditanya rezekinya bagus sih, saya pikir semua anak itu rezekinya pasti ada pas dia lahir. Ya besar dan kecil ya. Kebetulan Biel, Gabriel saya panggilnya Biel, juga rezekinya juga ada dari omanya, dikasih emas, gelang buat kaki, dari tantenya, dari kakeknya dikasih berlian. Makanya saya bingung nih, anak kok baru lahir udah kaya ya, saya bilang ya. Saya aja dulu mau cari uang sebanyak itu nggak bisa ini. Jadi saya pikir ya mungkin dia sudah punya jalan dia sendiri, tapi yang paling penting bukan rezekinya yang aku lihat, tapi bagaimana dia melihat rezeki dia. Supaya jangan sampai dia merasa bahwa dia diri hebat gitu karena banyak uang, nggak boleh kayak gitu. Supaya dia tumbuh tuh jadi anak yang punya nilai lah, seperti ibunya. Endorse ada, endorse tuh sebenarnya buat endorse si bayi sendiri ada. Cuman kita menghindari endorse ke bayinya langsung sih. Kalau endorse ibu bapaknya masih oke lah, karena kan memang kita udah duluan di situ ya. Karena bayinya ini masih kecil, kalau kita endorse gitu, kadang-kadang saya takutnya over apa ya namanya, explore ya, over explore gitu. Apa? Eksploitasi ya, eksploitasi. Saya takutnya nanti eksploitasi. Tapi kalau BA mungkin kita masih mikir. Kalau YouTube ya kayaknya kita tidak terlalu banyak ya. Kemarin kita posting ya pas di lahir aja. Mungkin kalau proses berikutnya ya sedikit-sedikit aja lah, ada momen apa oke lah. Kalau terlalu gitu nggak, bingung juga mau diapain gitu loh, mau dikontenin apa gitu kan. Ya udah itu aja sih. Kalau ada terakhir, kalau ada kata-kata yang bisa diungkapkan dari Olive, hubungannya udah sejauh ini panjang, Iya. sekarang udah siap dan lain sebagainya, boleh. Buat istri saya Olive, terima kasih banyak. Kamu sudah menjadi wanita dan istri yang hebat, sudah banyak berkorban, dan kamu harus bangga sama diri kamu sendiri karena apa yang kita dapat sekarang itu adalah bentuk daripada kerja keras dan doamu. Dan kamu harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menjaga kita, walaupun ada saat-saat yang sulit, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Selama kita percaya, kita akan baik-baik saja. And I'm proud itu. Orang kan mengharapkan IKN segera jadi. Dan orang juga pasti penasaran bagaimana IKN nanti berjalan seperti apa, terus pembangunannya juga jadi seperti apa. Karena IKN itu kan jadi satu kebanggaan untuk negara kita gitu loh. Cuma kan banyak juga yang pesimis.
Jadi pastinya ini kan menjadi sorotan yang besar lah. Saya sih pribadi sangat mendukung dengan semua apa yang pemerintah usahakan ke depan untuk kemajuan negara ini. Selama yang pasti jangan sampai ada lah korupsi-korupsi yang akhirnya timbul dari pembangunan IKN dan juga isu-isu negatif yang ternyata jadinya benar. Itu aja sih. Dengan bendera dibawa ke IKN sekarang berarti kan udah dekat waktunya IKN akan diresmikan. Tapi Kak Deddy setuju nggak sih? Emang IKN udah kira-kira udah siap belum memang buat jadi pusat? Siap atau tidak siap saya tidak tahu, karena pemerintah yang akan lebih tahu dan waktu yang nanti akan bicara. Cuma pastinya pemerintah harus berusaha untuk menjawab semua keraguan masyarakat, karena itu adalah bentuk dari pemberian kepercayaan kepada masyarakat yang selama ini pemerintah harus lakukan gitu loh. Masyarakat membayar pajak, masyarakat memberikan kepercayaannya kepada apa yang mereka pilih, ya pemerintah harus membayar itu semua dalam bentuk ya kerja kerasnya, itu aja sih. Kemarin cilok nggak sih kalau lagi ngesengin ini anak gitu? Diomelin sama Olive, iyalah nggak boleh terlalu kasar gitu-gitu, karena kan masih bayi ya, nggak boleh terlalu digoncang-goncang karena otaknya masih kecil, itu aja sih. Biasanya kalau ngesengin gimanain aja sih tuh? Apanya? Kalau ngesengin gitu? Iya main-mainin aja, namanya gemes ya, kadang-kadang pengen gue makan pipinya gitu, karena pipinya apa itu tembem-tembem gitu, gemes gitu. Ya lucu aja sih, seneng lah, maksudnya punya anak sendiri. Biasanya kan ngelihat anak orang, lihat orang bahagia punya anak, sekarang kita bisa ngerasain. Dan pastinya sih, apa lagi namanya, saya jadi lebih punya empati kepada orang-orang yang berjuang untuk punya anak. Karena kan kondisi sekarang ini banyak yang berjuang untuk punya baby itu sulit ya. Kita kan dikasih kemudahan lah hitungannya. Ada yang diberikan waktu yang lebih panjang sampai 10 tahun bahkan belum dapat, ada yang dapatnya 10 tahun. Ya saya jadi akhirnya ngerti bagaimana perjuangan wanita dan juga stigma-stigma yang mereka dapatkan dari masyarakat ketika mereka sulit untuk punya anak. Itu aja sih.